Halo, good morning. Good morning. Sekarang tanggal 21 Oktober, hari ke-9 kita pendakian. Hari ini kita akan turun dari Gorakchep menuju Perice. Jadi cukup jauh perjalanannya. Karena seperti di luar saljunya cukup lebat. Jadi kita nggak tahu akan seperti apa medannya. So doakan kita tetap sehat untuk bisa sampai ke rumah, ke keluarga dengan selamat semuanya. Going back. Reach the summit, reach the destination is one of the achievement. Sampai di titik tertentu di tujuan utama kita adalah memang sudah menjadi tujuan. But going home is mandatory. Selama perjalanan kita ke EBC, apa momen yang paling berkesan buat kamu? Kalau ditanya momen yang paling berkesan adalah saya ingat banget waktu itu lagi perjalanan dari desa Gorakchep menuju Everest Base Camp. Saat itu lagi turun salju sangat deras dan cuaca angin bertiup sangat kencang. Di situ saya benar-benar harus berjuang dengan mental saya sendiri untuk memberanikan diri saya dan mengatakan bahwa yuk kita pasti bisa berjuang sama-sama mencapai titik EBC. Apparently snowing in Gunung is not so convenient, but kita bersyukur aja. Kalau waktu kita baru sampai ke Namche Bazaar pertama kali, itu sudah sore hari, anginnya udah dingin. Waktu itu saya merasa cukup pusing sih kepalanya. Nah ketika itu saya stop berjalan dan menoleh ke belakang, kayak ada bisikan untuk menoleh ke belakang. Dan waktu melihat ke belakang, kita melihat suatu hamparan pegunungan yang sangat tinggi dengan puncak bersalju, dan itu dekat banget depan mata kita. Jadi perasaan saya merasa diri sangat kecil ya di alam semesta ini, itu benar-benar nggak bisa diungkapkan sih perasaan tersebut. Kita lagi rest sebentar, masih di perjalanan menuju Tukla. Ini di satu bukit yang ramai ya, karena jalurnya licin. Jadi orang naik maupun turun susah. Mungkin pertama-tama yang aku sampaikan di sini adalah aku harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena udah diberi kesempatan untuk mengikuti ekspedisi Provok Expedition 2019 bersama Alzi Indonesia. Itu benar-benar jadi suatu kebanggaan banget buat aku karena pertama bisa ke Himalaya, tepatnya menuju Everest Base Camp, walaupun nggak bisa sampai poin terakhir, cuman sampai di desa terakhir. Tapi itu benar-benar pengalaman yang luar biasa, yang mungkin kesempatan seperti itu nggak datang 2 kali. Udah hampir 2 tahun kayaknya perjalanan Everest Base Camp buat Alzheimer Indonesia bareng kapal Pemhakikin ABX Rituan dan L. Kalau ditanya soal momen yang paling berkesan itu apa? Menurut aku selama perjalanan Everest Base Camp yang hampir 14 hari, terus jalan dari pagi sampai sore berjam-jam dan berkilo-kilometer, menurut aku itu semua berkesan. Tapi yang paling berkesan dari yang berkesan pastinya bisa menginjakan kaki ke Everest Base Camp di ketinggian 5.300. Dan gua suka banget semua view base di sana, base camp sana tuh bagus-bagus dan oke. Ketika lo ngeliat kanan kiri
itu indah banget ya. Momen paling mengesankan buat gue banyak sih, dramanya terutama mulai dari ada cekcok, kemudian tapi yang berkesan itu bagaimana we solve the problem. Terus di luar dari itu ya of course Everest Base Camp selalu memikat hati dengan keindahan alamnya. Tapi memang yang paling berkesan ketika gue sebagai leader harus menyesuaikan dengan teman-teman yang baru pertama kali ke gunung es, kemudian dengan mental fisik beberapa yang down, sampai beberapa problematika dan drama yang kalau diingat sekarang sih jadinya bikin ketawa gitu. Tapi itu jadi proses pembelajaran yang bagus buat gue. Selamat pagi teman-teman. Sekarang tanggal 22 Oktober, hari ke-10 pendakian. Kita arah pulang yang hari kedua. Jadi kita sekarang ada di. Terus pertama kali lihat salju dan jalan bareng sama orang-orang yang aku belum pernah kenal sebelumnya, belum pernah jalan bareng. Jadi benar-benar kayak harus bisa adaptasi dengan cepat. Karena jalan berhari-hari kalau misalnya kita nggak bisa klop, kayaknya bakalan riwah ya. Jadi menurut aku yang paling berkesan itu bisa sampai ke 5.300, terus bisa turun lagi dengan selamat juga. Dan di satu momen gue bangun pagi dan dapet foto yang sangat suka banget gue dan epic banget di situ, dan gue suka itu foto. Tempat makan utama nanti Punggi Tangga. Untuk menuju tujuan akhirnya kemana? Namche. Woo! We're gonna take a shower. Jangan pacaran di gunung. Pacaran di gunung. Lagi sensitif ya, ditawa dikit ketawa. Morning. Last day. Woohoo. Last day ada mereka tuh 30 meter. Kita berdoa bersama-sama di hari ini. Bapa di surga yang maha baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Setiap helaan nafas Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih atas pagi yang baru ini, di hari terakhir pendakian kami bersama-sama untuk menuju titik akhir kami ke Desa Lukyang. Melakukan pendakian untuk para penderita Alzheimer itu buat gue beyond of my thought gitu. Makanya gue mau melakukan ini karena cerita di balik pendakian Everest Base Camp, di mana kita support pendakian ini untuk teman-teman yang menderita Alzheimer itu, it was
one of the best thing in my life. Ini menjadi pendakian terlama yang pernah aku lalui. Kalau di Indonesia paling maksimal mendaki 5 hari. Ini kemarin sampai 11 hari, 12 hari. Jadi karena saking lama waktunya, juga ceritanya banyak banget, kesannya banyak banget. Dan tentunya yang paling terkesan adalah ketika merasakan sendiri gimana rasanya kena AMS. Terus yang bener-bener ngerasain gimana beratnya, dan itu malah menjadi kesan tersendiri yang buat aku, aduh ini salah satu momen yang nggak bakalan terlupakan. Everest Base Camp selama itu juga bukan semata-mata untuk kesenangan pribadi, tapi karena ada misi yang dibawa, itu buat charity yang buat Alzheimer Indonesia yang diinisiasi sama Kapau dan Om Hanikin. Dan harapan aku terutama buat Om Hanikin dan Kapau terus tetap jadi orang baik, sekecil apapun itu, mau sadar nggak sadar, menurut aku tuh akan ngasih vibe positif ke orang-orang di sekitar kalian. Semoga sehat selalu, semoga ada kebaikan-kebaikan lain yang terus tumbuh, dan semoga kita segera ketemu nanti setelah pandemi dan bisa reuni bareng, naik gunung bareng lagi. Cuman aku bersyukur banget berada di kelompok itu karena pada akhirnya semuanya menunjukkan kedewasaannya. Hubungan kita satu sama lain tetap hangat, dan ini salah satu yang aku syukuri, aku berada di kelompok yang tepat. Dan terima kasih banget buat Kak Hanikin dan Kapau sudah mempercayai diriku untuk bisa ikut bersama perjalanan mereka, dan juga telah memilih diriku untuk bergabung dengan kawan-kawan semua. Terima kasih buat Kak Abek, pastinya selalu mengingatkan kita di setiap perjalanan, selalu memberikan energi positif kapanpun, dimanapun. Oke teman-teman, setelah 9,5 jam from mantap, masih. Dan terima kasih teman-teman untuk 12 hari perjalanan, duka-duka barengan, dan kaki mulai berdisko. Ini udah kayak dipakai sekampung. tapi ya yang paling menyenangkan adalah kita bisa tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kurang atau apapun, dengan cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan mudah-mudahan besok kita bisa kembali ke Everest Base Camp. No. For a week no. Betul, minggu depan gue dapet callingan ke sini lagi, astagfirullah. Back to Kathmandu. Ya, back to Kathmandu dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, karena besok kita mau via Ramicam lagi. And then we can go home safely. Dan makan ayam goreng penyet. Yes, di Kathmandu. Okay guys, so tonight will be our celebration. Let's have some
Jadi kurang lebih sekitar pertengahan 2019 saya ketemu kembali dengan Handikin dan Pau. Pada saat itu mereka berdua sedang fundraising untuk raising awareness tentang Alzheimer, bekerjasama dengan Alzheimer Indonesia, dengan melakukan perjalanan ke Everest Base Camp. Kebetulan sekali kami di Provok pada saat itu sedang membentuk suatu program yang akhirnya kita namakan Provok Expedition yang bertujuan untuk memperkenalkan ikon-ikon cultural dunia kepada anak-anak muda di Indonesia secara langsung. Nah, setelah itu saya lihat cukup relevan nih kalau bisa berkolaborasi dengan misi Handikin dan Pau, dan akhirnya kita buatlah suatu rentetan event, ya suatu kompetisi untuk memilih 3 orang yang akhirnya kita kirim bersama dengan Handikin dan Pau ke Everest Base Camp. Halo sahabat Alzi, salam sehat untuk kita semua. Saya Michael, Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia, ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pau dan Handikin yang telah mendokumentasikan perjalanan Everest for Alzi 2019 dan sudah ditayangkan melalui 8 episode yang ada di setiap webinar Alzi. Bagi Bapak Ibu yang belum nonton, bisa simak videonya dari YouTube Alzheimer Indonesia maupun YouTube Everest for Alzi untuk bisa melihat bagaimana perjalanan dari Pau dan Handikin mulai dari berangkat sampai tiba dan kembali pulang ke tanah air. Hal ini diinisiasi oleh Pau karena ibunda terdiagnosa demensia, sehingga mereka berdua memiliki tekad bagaimana untuk bisa mendukung orang dengan demensia dan komunitas Alzheimer di Indonesia. Hai, saya Diwai Suharya, founder Alzheimer Indonesia, Regional Director Alzheimer Disease International Asia Pasifik. Kesan saya terhadap inisiatif Everest for Alzi 2019, penggalangan dana yang dilakukan duo suami istri yang penuh memberi inspirasi, Pau dan Handikin, sangat luar biasa. Pau dan Handikin berinisiatif melakukan penggalangan dana tersebut karena terinspirasi oleh temannya juga yang melakukan maraton dan menggalang dana. Apa yang dilakukan Pau dan Handikin merupakan salah satu inspirasi dalam memaksimalkan potensi diri dan melakukan hal yang bermakna dalam hidupnya karena ibu dari Pau didiagnosa demensia Alzheimer. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang lebih 12 hari dan penggalangan dana terlaksana sekitar 6 bulan dan targetnya adalah sekitar $10.000. Ternyata target yang tercapai lebih dari apa yang diharapkan, 30%, 34% lebih dari apa yang diharapkan, sehingga apa yang didonasikan sangat membantu Alzheimer Indonesia dalam melaksanakan program-programnya untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan caregiversnya. Harapannya kita semua bisa selalu mengaktifasi potensi ilahi kita yang terbesar seperti duo Pau dan Handikin yang sangat luar biasa dalam berkontribusi dan menjadi manfaat bagi semesta alam. Pastinya kita semua berharap pandemi ini segera berakhir dan kita berdua, kami bisa mendaki puncak gunung-gunung eksotis lainnya, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri sana. Dan tentunya kita terus berkomitmen akan mendukung gerakan-gerakan dari Alzheimer Indonesia, baik itu dengan penggalangan dana, edukasi, dan sosialisasi kegiatan seputar demensia Alzheimer. Ya, semoga kecapaian ya cita-cita kita. Di kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan kami. Pertama-tama kepada semua donatur yang telah memberikan dukungannya, terus juga kepada Alzheimer Indonesia yang telah menyambut inisiatif kita. Dan juga tentunya kepada Provok Expedition, lalu dari Eiger Indonesia juga, dan pastinya bagi setiap keluarga kita dan setiap sahabat yang senantiasa mendoakan dan mendukung gerakan kita ini dari awal sampai akhir. Dan nggak lupa juga kepada teman perjalanan kami sama di EBC, yaitu Kak Abex, kepada Ridwan, Putri, dan El, dan juga kepada guide kami Milan dan porter kita yang sangat super. Amin. Semoga mereka tetap sehat selalu di Nepal sana. Baik teman-teman,
ini tentunya bukan ucapan perpisahan ya. Kita ingin mengucapkan semoga kita bisa berjumpa kembali di project selanjutnya. Namun untuk kali ini kami mengucapkan Everest for Alzi 2019 signing off. Jangan maklum dengan pikun. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Akhirnya sampai di hari yang aku tunggu-tunggu, keberangkatan kita tim Provok Expedition ke Nepal. But this is the thing, we do this track, we do this charity, this campaign for Alzi, and then we do this expedition for Provok, and we do it for ourselves. Kita melakukan ini buat diri kita sendiri. So let's give the best, no matter how. Complain less, appreciate more. It's always gonna be a good way to enjoy the life. Kurangi mengeluh, banyaki bersyukur, itu adalah cara terbaik untuk menikmati hidup.